4 tahun lagi dia udah wali kota dia nih. Iya. Dan itu sebentar gitu. Nah, jadi penyiapan ini sangat penting sekali. Kolaborasi seluruh stakeholder yang ada. Jadi saya bukan kolaborasi stakeholder. Kalau stakeholder kan saya akan sebagian. Iya. Kolaborasi kita semua untuk menyiapkan kota layak anak ini. Iya. Nah, sehingga bahasa di kementerian itu kan ada namanya kota layak anak. Nah, kita alhamdulillah di Bukit Tinggi baru sampai kriteria Nindya. Dia ada 5 kriteria. Pertama Pratama, Madya, Nindya, berarti kita sudah di level ketiga. Kemudian utama, kemudian layak anak. Nah, di Indonesia ternyata satu pun semenjak kementerian ini ada sampai sekarang, satu pun di Indonesia belum ada namanya kota atau kabupaten yang layak anak. Baru sampai yang paling tinggi baru utama. Utama ya Pak ya. Ini kan berarti kita se-Indonesia saja belum sampai pada titik itu gitu. Iya. Masalahnya apa? Masalah itu tadi mungkin karena luasnya Indonesia, kemudian juga selama ini kita berfokus kepada hal-hal yang bukan penyiapan pada anak, sehingga ini tidak masuk dalam proyeksi kita ke depannya. Iya. Nah, mungkin juga itu tadi karena kita sudah merasa yang formal ini sudah cukup. TK, SD, SMP, SMA sudah selesai. Gitu. Ternyata tidak. Conditioning ini penting sekali ya. Kalau conditioning namanya berarti kolaborasi seluruh seluruh yang ada di negeri ini. Ada suasana yang terbentuk ya. Bahwasanya memang kita sedang menyiapkan anak ke depan. Ya berarti itu kendala kita. Ya, berarti Kota Bukit Tinggi sudah mencapai tingkat yang ketiga Nindya ya Bu ya. Ini udah berapa tahun berturut-turut diperoleh Bu ya? Baru 2 tahun ini. 2 tahun ya. Iya, berarti kedepannya kita perlu lebih memperdalam lagi ya Bu ya. Bagaimana bisa nanti menaik tingkat jadi utama hingga tercapai kota layak anak seperti itu Bu ya. Kalau saya sih pengennya sampai langsung kota layak anak gitu. Tidak perlu naik bertahap ya Bu ya. Nah, langsung kita naik dua level gitu. 2 level ya. Kalau memang 2024 besok atau proyeksi kita, nah ini kan udah 6 bulan ini. Iya. Di 6 bulan kebersamaan dan kemudian 2024 kita sudah bisa pada tahap kota layak anak. Ya, upaya untuk mencapai level tersebut ya apa nih dari pemerintah kota yang perlu lagi dipersiapkan sehingga nanti penilaian dari kementerian sendiri bisa Bukit Tinggi mencapai level kota layak anak ini Bu ya. Yang pertama tentu kepada para aparatur pemerintah juga kepada kita seperti itu mindset bahasa penyiapan anak itu penting. Nah kemudian juga kepada Nini Mama Bunda Kanduang itu benar-benar berpikir ke depan ini kita menyiapkan generasi yang baik, generasi yang bagus gitu ke depannya. Hari ini terjadinya LGBT, narkoba segala macam itu karena memang mungkin kita belum pernah menyiapkan conditioning yang maksimal untuk membuat ini tidak terlahir. Kalau LGBT kan tidak pernah melahirkan, tapi mereka berkembang biak kan. Betul. Nah, apa masalahnya? Karena memang kita tidak mengantisipasi ini baik itu di tingkat personal, tingkat rumah tangga, dan juga tingkat masyarakat. Ya, kita bersyukur kalau di kota lain ada yang berdiri di tepi jalan ya. Kalau di sini kan masih ada rasa malu kan itu kondisi. Oke, kita malu mereka kalau mereka berdiri di tepi jalan itu LGBT itu. Kalau kita suasana kita alhamdulillah masih kondusif untuk rasa malu seperti itu. Mungkin dari lanjut Bu ya. Kita berharap itu mindset pertama seluruh masyarakat yang ada. Yang kedua, memang harus ada dukungan anggaran ke depannya. Apa poin-poin yang kita harus siapkan di tengah kota ini sebagai saran. Karena kemarin itu lebih banyak orientasi yang saya coba kita pelajari itu banyak orientasi penyiapan sarana prasarana conditioning gitu. Ya, seperti di tengah kota harus ada tempat bermain anak, bermain yang modern dan juga bahkan bermain ini yang saya juga kayak ternyata harus ada juga permainan tradisional. Main angklung, main cangklang ya. Main lori, tekong, ada sarana seperti permainan anak negari Bu ya. Main anak negari, kalau kita main anak negari itu tradisional. Harus ada juga seperti itu, ternyata harus kita siapkan.
Jadi kita juga kepada khususnya Dinas P2KB untuk coba mempelajari ini. Yeah. Nah, apa yang harus kita siapkan lagi gitu. Kalau bisa, saya lebih cenderung kita komunikasi dengan Pak Dandim. Ini lapangan kantin ini kita jadikan sarana untuk itu gitu. Iya. Karena untuk main bola udah nggak visible lagi ya kan? Iya, betul. Nah, mungkin kita siapkan tuh anak untuk paling tidak ya kita ambil beberapa hari untuk bisa anak ini bermain di sana. Gitu. Nah, kemudian salah satu event kita besok itu misalnya saya punya gagasan, tapi kita minta ke IO-nya untuk ulang tahun Bukit Tinggi besok. Kan biasa tahun kemarin kan dari tanggal 15 sampai tanggal 31 kita buat. Iya. Ada space sendiri, ada sebuah kegiatan sendiri yang fokus anak gitu. Apalah yang kita buat nanti gitu. Kalau dulu pernah bahkan dibiayai oleh APBN itu permainan anak nagari. Iya benar. Pas di ulang tahun itu. Nah, kita bisa lihat juga untuk itu permainan ya. Saya lebih cenderung mungkin bagaimana mereka misalnya kita adakan apakah cerdas cermat atau apa, tapi fokus kepada anak-anak ini yang menggali keinginan mereka memimpin ke depan. Iya. Misalnya kita tanyalah mereka apa yang kurang di Bukit Tinggi ini, apa yang harus dibuat di Bukit Tinggi ini kepada anak SD. Nah, selama ini kan nggak pernah kita tanya-tanya itu kepada mereka kan. Betul. Nah, kepada anak SMP juga, anak SMA juga kita buat seperti itu. Kalau itu apakah cerdas cermat atau apa, kita gali gagasan-gagasan itu. Kemarin kita di Apeksi, itu kita adakan seperti itu di Makassar kemarin. Jadi kita buat generasi masa depan. Kemudian kita coba motivasi dia akan menjadi pemimpin, persiapan memimpin Indonesia ini gitu. Iya. Ya mungkin dari segi sarana pendidikan juga perlu difasilitasi nih ya Bu ya. Bagaimana untuk layak anak ini di sekolah-sekolah formal juga ada fasilitas yang bisa membantu gitu Bu ya. Yang lebih cenderung sih sebenarnya itu mindset guru. Guru itu bukan mengajar ilmu saja, tapi mereka adalah pendidik. Bagaimana mendidik? Kalau mendidik adalah menyiapkan anak-anak generasi ke depan itu lebih baik. Iya. Nah, jadi mindset guru yang kita coba baik itu di SD, jangan hanya mengajarkan matematik saja, tapi bagaimana suasana yang ada itu, suasana mereka menjadi orang-orang besar ke depannya. Dan mungkin ini kita coba gali-gali sejarah juga kepada di Sumatera Barat, khususnya Bukit Tinggi. Ternyata kita ini pernah menghasilkan tokoh-tokoh besar dalam usia muda. Buya Hamka itu memberikan orasi di Palembang untuk ulama se-Indonesia. Itu umurnya kalau nggak salah sekitar 35-an itu waktu itu. Iya. 35 sudah berorasi untuk Indonesia ya, bukan hanya untuk Sumatera Barat, untuk Bukit Tinggi gitu. Jadi kalau Pak Wali sekarang waktu jadi wali kota umur 34, harusnya ke depan tuh umur 28-an, 29-an gitu. Iya. Oke. Ya Bu ya, terkait tema nih Bu ya, anak terlindungi Indonesia Maju, untuk di Kota Bukit Tinggi sendiri Bu ya lihat bagaimana nih Bu ya? Apakah sudah benar-benar terlindungi anak-anak ini hingga masa depannya nanti juga aman nyaman gitu Bu ya? Ya kalau untuk itu prinsip dasarnya kan memberikan sarana dahulu, kemudian juga kolaborasi Porkompimda Kota Bukit Tinggi ya. Kalau sudah pasal perlindungan, karena memang seperti kemarin banyak di media menjual anak segala macam itu kan TPPA, sudah ada ranah hukum ya. Jadi kolaborasi pemerintah kota dengan Porkompimda untuk bisa melindungi anak-anak ini ke depan, termasuk masalah narkoba segala macam, itu kan permasalahan yang sifatnya sudah tidak domainnya pemerintah kota, tapi sudah domainnya kepolisian. Tapi kita cobalah itu untuk bisa kolaborasi masalah ini. Tapi yang sangat penting sebenarnya adalah antisipasi. Kalau antisipasi itu domainnya pemerintah. Yang menyiapkan keluarga yang benar-benar baik, menyiapkan ayah yang siap, menyiapkan regulasi yang kemudian membuat
RT RW. Salah satu yang lain misalnya kita rasakan itu adalah kita belum mengkaji di Bukit Tinggi ini RT sudah ada peraturannya, RT itu berapa rumah sih gitu. Dan ternyata di peraturan kita maksimal cuma 150 rumah maksimal. Nah ternyata RT kita tuh sudah ada sampai 500 RT-nya. Gimana dia akan mengelola? Nah kalau RT kita itu mengelola 100 rumah saja misalnya, dia akan tahu persis siapa pendatang, siapa yang ini, dia akan tahu, bisa memantau. Nah ini juga mungkin kita menjadi sebuah catatan cara kita untuk mengantisipasi ke depannya. Jadi rumah kita siapkan, pengurus RT kita siapkan, sehingga pengurus RT ini tahu persis siapa yang datang di daerahnya, dan kemudian jangan sampai yang kemungkinan membuat gaduh di kampungnya, dia akan tahu persis siapa orang-orangnya dan bisa diantisipasi dengan cepat gitu. Berarti kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, Ibu ya. Bagaimana anak ini mendapat antisipasi juga sangat penting. Dan ini tentu peran tidak dari kepolisian saja nih, Bu ya, untuk mungkin lingkungan tempat tinggal atau di mana anak-anak ini berada kesehariannya juga perlu diingatkan, Ibu ya. Itu dia RT, dan kemudian sekarang alhamdulillah seperti Nenek Mama sudah punya paripaga. Nah kenapa tidak kita manfaatkan paripaga itu yang tahu tentang kampungnya untuk bisa bersama melindungi anak-anak kita ke depan. Dan sekarang juga sudah ada forum anak daerah ya, Bu ya. Ini bagaimana perannya ini, Bu? Ya kalau forum kita buat kan tidak akan mencapai ke arah ke arah perlindungan segala macam itu. Paling dia memberikan motivasi dan kemudian membuat event-event untuk para anak-anak itu. Berarti ini juga perlu dilakukan koordinasi yang lebih ya, Bu ya. Bagaimana? Dan ke depan Ibu ya, kita kan juga target tadi ya, Bu ya. Ini kan juga perlu peran seluruh pihak ya, Bu ya. Ini bagaimana dari pemerintah kota mengingatkan peran dari ini yang perlu dilakukan ini? Ini mohon maaf, ini pertanyaan terakhir ya, karena saya cara lagi. Siap Bu ya. Ya satu lagi. Jadi persiapan yang jelas ya, tentu dari penganggaran, kemudian juga bagaimana kita mempublikasi bahasa memang kita ingin menargetkan ke depan minimal utama kita dapat kita. Jadi sosialisasi ke tengah masyarakat sebenarnya, sehingga ada kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh anggota masyarakat yang ada, baik itu ayah, ibu, bunda kandung, nenek mama, berkolaborasi untuk menyiapkan Bukit Tinggi agar mendapat minimal perangkat peringkat utama. Saya pengennya bahkan kalau dapat langsung Kota Layak Anak. Ya Bu ya, semoga tercapai apa yang diceritakan pemerintah Kota Bukit Tinggi sebagai Kota Layak Anak, Ibu ya. Terima kasih Bu ya sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu Bu ya Marvendi, Wawako Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, demikianlah pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, demikianlah perbincangan kita dengan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Bapak Marvendi yang telah membahas topik kita ini terkait memaknai Hari Anak Nasional 2023, di mana pemerintah kota telah menyiapkan segala sesuatunya untuk bagaimana nanti bisa mencapai level tertinggi sebagai Kota Layak Anak, dan sekarang sudah 2 tahun berturut-turut memperoleh kategori peringkat katakanlah Nindya yang sudah berada di peringkat 3, tinggal lagi untuk utama dan Kota Layak Anak. Segala sesuatunya nanti akan dipersiapkan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan target, kata Buya Marvendi tadi, untuk 2024 bisa langsung mendapat kategori Kota Layak Anak, karena di Indonesia sendiri belum ada pemerintah kabupaten dan kota yang mencapainya. Namun demikian segala sesuatunya perlu banyak persiapan juga, termasuk dari dinas instansi terkait, pemerintah kota sendiri, juga forum koordinasi pimpinan daerah, RT, RW, dan seluruh pihak-pihak terkait juga diminta peran sertanya bagaimana menciptakan kota itu bisa memang untuk dikategorikan layak bagi anak-anak. Ya pendengar dan pemirsa YouTube RRI, kita break dulu untuk mendengarkan beberapa informasi mendatang. Hari-hariku lewati hanya sendiri tanpa kekasih, tapi tetap
tetap ku nikmati indahnya hari tanpa tambatan hati. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Kadang aku merindukan sentuhan wanita. Ingin ku curahkan semua hasrat di jiwa yang telah lama ku pendam. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Hari-hari ku lewati hanya sendiri tanpa kekasih. Walaupun ku sendiri, tapi ku masih bisa bahagia. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Biarpun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan, tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang, atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.
Ya pendengar dan pemirsa YouTube RRI Bukit Tinggi, kita balik lagi di Ngobrol Pagi situasi terkini Negari Minang, Ngopi Steng edisi Senin 24 Juli 2023 dengan topik memaknai Hari Anak Nasional 2023. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kedua, Ibu Rina Astagina, selaku Sekretaris Forum Anak Daerah Bukit Tinggi periode 2021-2023. Kita sapa dulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Iya, ini dengan Yudi di studio Pro 1 RRI Bukit Tinggi nih, Bu. Ya, sehat Ibu pagi ini, Bu? Gimana Kak? Mohon maaf. Sehat Ibu pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Kak. Lagi beraktivitas apa nih di kesempatan pagi ini? Lagi aktivitas apa, Bu, pagi ini? Hari ini lagi nyantai aja sih Kak. Kebetulan aku baru tamat SMA Kak. Jadi kayaknya siap-siap Mbak Rina aja ya. Oke deh Mbak Rina. Ya Dek Rina ya, boleh ya. Iya. Siap. Oke, terkait memperingati ini memaknai Hari Anak Nasional. Kira-kira Forum Anak Daerah Bukit Tinggi bagaimana nih memaknai Hari Anak Nasional ini kegiatannya? Silakan Mbak Rina. Untuk Hari Anak Nasional mungkin memang di hari banget di hari H gitu kita bakal ucapan ya kayak melalui sosial media dulu. Tapi next time mungkin memang Forum Anak bakal melakukan kegiatan perayaan Hari Anak secara langsung yang memang ini memang dilakukan setiap tahunnya. Tapi untuk hari apanya, di bulan apanya itu belum bisa dikonfirmasi. Tapi bakal ada tahun ini kok perayaan Hari Anak Nasional. Memang secara nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli ya Mbak Rina ya. Namun demikian kita melaksanakan peringatannya setelah secara nasional ini ya. Memang ada kegiatan dalam memaknai Hari Anak Nasional seperti itu ya Mbak. Iya, tapi mungkin karena perayaan Hari Anak Nasional kan tahun ini diadakan di Kota Semarang ya Kak. Betul, salah satu Forum Anak Daerah Kota Bukit Tinggi ada loh Kak yang menjadi perwakilan dari Kota Bukit Tinggi yang ikut ke Semarang. Iya boleh. Jadi itu salah satu bentuk perayaan juga lah ya dari Forum Anak yang mewakili untuk ke Kota Semarang gitu. Iya, berarti ini ada yang mewakili ya. Ini apa yang bisa didapat di sana setelah mengikuti kegiatan seperti itu? Gimana Kak? Apa yang bisa dirangkum dari kegiatan yang dilaksanakan secara nasional dalam rangka memperingati Hari Anak ini? Oke, yang pertama mungkin untuk teman-teman aku dengar ya, karena kan Rina ikut ke sana, tapi aku dengar dari sana, karena di perayaan Hari Anak Nasional itu kan kita merumuskan suara anak. Betul. Jadi teman-teman yang sudah diberangkatkan ke Kota Semarang sekarang, itu bisa langsung merumuskan atau menyuarakan hak-hak anak yang belum terrealisasikan. Jadi mereka langsung bisa berinteraksi nih sama pemerintah di sana, baik itu dari Bunda Menteri, Menteri Perempuan gitu ya, atau bisa langsung gubernurnya kayak gitu. Jadi ada benefitnya gitu untuk teman-teman yang sudah ada di Kota Semarang sekarang gitu. Selain itu juga kita bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh provinsi yang ada pada saat itu. Iya benar. Untuk Kota Bukit Tinggi sendiri, kira-kira nih apa yang mereka sampaikan di sana melalui perwakilan yang datang ke peringatan Hari Anak Nasional ini? Kalau dari Forum Anak Kota Bukit Tinggi kan sebelum mereka pergi ke sana kita melakukan perumusan suara anak gitu. Jadi pasti yang mereka sampaikan di situ adalah permasalahan anak yang ada di Kota Bukit Tinggi. Kebetulan permasalahan anak yang ada di Kota Bukit Tinggi itu gak jauh-jauh mungkin dari kita mencoba bagaimana cara merealisasikan prasarana yang belum ada di Kota Bukit Tinggi, terus juga gimana kepedulian pemerintah terhadap anak-anak yang masih beredar di jalanan nih, anak-anak jalanan kayak gitu ya, anak-anak pang gitu. Bagaimana cara pemerintah bisa menertibkan mereka semua gitu. Itu salah satu dari suara anak dari Kota Bukit Tinggi yang dibawa ke sana gitu. Iya, berarti melalui Forum Anak Kota Bukit Tinggi ini semuanya sudah disampaikan ya Mbak Rina ya, bagaimana persoalan-persoalan anak di Kota Bukit Tinggi ini sehingga bisa disuarakan untuk tingkat nasional ya. Iya benar banget kan. Iya. Benar. Nah, melihat topik ataupun tema anak terlindungi Indonesia maju nih untuk peringatan Hari Anak Nasional 2023 terkait anak terlindungi ini, bagaimana Forum Anak Bukit Tinggi menilai apakah memang pemerintah Kota Bukit Tinggi sudah bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak yang saat sekarang gitu? Oke, untuk masalah terlindungi itu
alhamdulillah pemerintah Kota Bukit Tinggi sangat melindungi anak-anak ya Kak, karena memang teman-teman dari Forum Anak itu selain menjadi jembatan antara pemerintah, pemerintah itu juga sangat peduli terhadap anak-anak. Salah satunya mereka memberikan tempat-tempat khusus anak-anak yang disabilitas kayak gitu. Terus juga teman-teman pemerintah juga memberikan anak-anak kalau semisal ada permasalahan atau menerima kekerasan seksual, teman-teman bisa langsung menghubungi dinas pemberdayaan perempuan kayak gitu. Betul. Nah, salah satu jembatannya Forum Anak tadi. Nah, dibentuknya Forum Anak itu juga salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak-anak yang ada di Kota Bukit Tinggi kayak gitu Kak. Iya. Kira-kira bagaimana nih Forum Anak Bukit Tinggi sendiri mendapat mungkin apa yang perlu dilakukan diarahkan oleh pemerintah kota, bagaimana nih kita menyikapinya gitu? Kalau dari anak-anak Forum Anak sendiri ya Kak, kalau semisal dalam menyikapi permasalahan ya Kak? Iya, permasalahannya boleh. Ya, dalam menyikapi permasalahan anak, mungkin memang kita bakal melakukan kerjasama yang benar-benar lebih intensif sama pemerintahan kota gitu. Jadi supaya teman-teman semua jadi nggak canggung gitu ya Kak sama pemerintah, dan mereka lebih bisa untuk menyuarakan apa aja permasalahan yang ada dan meminta secara langsung bahwa kami butuh ini. Jadi teman-teman dari Forum Anak kalau menyikapi suatu permasalahan jadi lebih gampang karena dibantu sama pemerintah langsung. Iya, gitu, Kak. Iya Mbak Rina. Mungkin terkait ataupun permasalahan yang urgen yang dihadapi anak di Kota Bukit Tinggi sekarang ini mencakup apa saja mungkin bisa disampaikan? Kalau berdasarkan perumusan memang permasalahannya nggak jauh-jauh dari yang pertama itu bullying. Terus juga LGBT, kasus LGBT, terus juga kasus kekerasan anak dan juga perkawinan anak, itu kan juga lumayan adalah beberapa gitu ya Kak yang kami dapatkan laporan. Mungkin sekitaran itu sih Kak, dan juga mungkin ada beberapa daerah-daerah yang sarana dan prasarananya belum ada, kayak gitu sih Kak. Iya. Dari kasus-kasus ini berarti rata-rata ada ya, mungkin dari bullying, LGBT, kekerasan, dan juga mungkin saja perkawinan anak. TPPO mungkin ada juga ya, yang harus diwaspadai gitu. Ada dong Kak, ada. Makanya dirumuskan permasalahan itu. Karena memang kami mendapatkan laporan kan tentang mungkin ada pembulian gitu, terus ada kekerasan seksual kayak gitu. Iya. Ini mungkin pembulian terjadi di lingkungan informasinya mungkin tempat tinggal kah, sekolah, atau ke mana nih yang banyak dialami? Yang biasa didapatkan itu sih di sekolah ya Kak. Di sekolah, karena kan konteks pembulian ini tidak hanya yang pukul-pukul aja, ada juga yang secara verbal maupun non-verbal kayak gitu. Ada yang secara langsung maupun tidak langsung gitu. Tapi masih bisa dikategorikan sebagai pembulian. Jadi lebih banyak di lingkungan sekolah sih Kak. Nah, bagaimana Mbak Rina nih melihat, padahal sekolah kan tempat anak dididik loh gitu. Nah, terjadinya bullying ini bagaimana Forum Anak Kota Bukit Tinggi menyikapinya? Apakah kita melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah mengingatkan agar tidak terjadi permasalahan yang menimbulkan keresahan terhadap anak itu sendiri? Kalau sebagai pengurus Forum Anak, kami yang pertama adalah langsung mendekati anak itu sendiri, Kak. Dan kami biasanya teman-teman Forum Anak ketika mendapatkan permasalahan dari pembulian, kami biasanya langsung turun ke lapangan untuk melihat apa nih, apa membuat mereka bisa terbully gitu. Dan kami bakal bekerja sama oleh organisasi yang ada di sekolahnya seperti PIKR yang juga membahas tentang pembulian gitu, dan juga akan bekerja sama sekolahnya untuk melakukan sosialisasi di sekolah tersebut atau di sekolah-sekolah lain kayak gitu. Iya. Mungkin kita beralih ke sarana prasarana nih Mbak Rina ya. Untuk terciptanya kota yang layak anak tentunya juga dibutuhkan sarana prasarana di lokasi-lokasi umum mungkin yang bisa memberikan kenyamanan bagi anak melaksanakan aktivitas di luar sekolah ya. Ini bagaimana, apakah sudah fasilitas ini sudah memadai sebagai nanti menuju kota layak anak yang kategori yang utama gitu? Oke, kalau untuk sarana dan prasarana alhamdulillah sudah mulai terrealisasikan ya Kak. Salah satunya kita punya pusat kreativitas anak tuh yang ada di daerah Gulai Banca kalau nggak salah. Di situ. Terus juga puskesmas ramah anak kita juga punya, kita juga punya musola ramah anak, kita juga punya rumah sakit ramah anak.
Jadi bisa dikatakan next time kayaknya bisa ini Kota Bukit Tinggi menjadi kota utama dalam kota layak anak. Kategori layak anak ya. Ini tentunya juga perlu peran serta seluruh pihak ya Mbak Rina ya. Tidak hanya forum anak, tentunya juga ikut bekerja sama dengan pihak instansi terkait. Nah ini bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik agar katakanlah cita-cita anak bisa. Ya Mbak Rina, mungkin kita bisa disampaikan bagaimana kita menjalin koordinasi nih Mbak Rina ya dengan instansi dan pihak terkait dalam hal menciptakan kota layak anak itu. Halo Mbak Rina? Halo? Ya pendengar, mungkin kita coba kontak lagi. Halo Mbak Rina? Ya, kita mengalami gangguan telepon dengan Sekretaris Forum Anak Kota Bukit Tinggi, Mbak Rina Astagina, yang tadi telah menyampaikan juga bahwa dalam hal menciptakan kota layak anak itu perlu peran serta seluruh pihak, dan Forum Anak Kota Bukit Tinggi telah melakukan berbagai upaya juga bagaimana koordinasi bisa dilaksanakan dengan. Halo Mbak Rina, bisa didengar suara kami? Halo Mbak Rina. Halo Mbak Rina. Halo, ya kita ada gangguan telepon dengan Rina Astagina, Sekretaris Forum Anak Kota Bukit Tinggi. Namun demikian tadi telah disampaikan bahwa Forum Anak komit terus berperan bagaimana menciptakan kota layak anak ini, di mana Kota Bukit Tinggi baru saja kembali memperoleh penghargaan kategori Nindya dalam hal kota layak anak. Namun demikian Forum Anak Kota Bukit Tinggi juga melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait bagaimana nanti bisa menciptakan sarana prasarana yang bisa dinikmati oleh anak-anak sehingga merasa nyaman, termasuk juga menghindarkan anak-anak dari persoalan bullying, LGBT, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, dan juga tindak pidana perdagangan orang TPPO yang sangat membahayakan sekali. Ya pendengar, kita kembali terhubung dengan Mbak Rina Astagina. Ya, untuk melakukan koordinasi nih Mbak Rina, bagaimana Forum Anak Kota Bukit Tinggi melakukan koordinasi dengan pihak dan instansi terkait dalam upaya mewujudkan kota layak anak itu? Oke, kalau dalam melakukan koordinasi, kita langsung biasanya kita melakukan dialog khusus Kak, bersama dengan instansi terkait. Kebetulan di Forum Anak memang sangat dekat ya Kak sama pemerintahan, jadi kami biasanya melakukan dialog khusus sama instansi yang terkait gitu. Jadi langsung ada audisinya. Sejauh ini sudah terjalin koordinasi yang baik, tentunya juga butuh dukungan seperti itu ya Mbak Rina? Iya, alhamdulillah sudah sangat bagus ya Kak, apalagi di bagian dinas pendidikan, di Dukcapil, itu kami sudah melakukan koordinasi yang baik. Iya. Ke depan nih Mbak Rina, apa target dari Forum Anak Kota Bukit Tinggi untuk menciptakan kota layak anak itu sendiri? Mungkin bakal next time Forum Anak Kota Bukit Tinggi bakal melakukan gebrakan-gebrakan baru ya Kak, apalagi kami bentar lagi akan ada perekrutan pengurus baru. Sudah sekarang ada, cuman belum dilantik. Proses ya? Sudah ada ketua baru ya. Jadi mungkin bakal ada hal-hal baru dari Forum Anak terkait dengan bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan hak anak yang belum terrealisasikan. Oke, iya. Ya Mbak Rina, terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RI Bukit Tinggi di kesempatan pagi hari ini. Salam sukses selalu ya. Semoga cita-cita Forum Anak Kota Bukit Tinggi bisa menciptakan kota layak anak sendiri. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, demikianlah perbincangan kita dengan Sekretaris Forum Anak Kota Bukit Tinggi, Rina Astagina, yang komit bersama-sama pemerintah Kota Bukit Tinggi menciptakan kota layak anak, sehingga persoalan-persoalan anak seperti bullying, LGBT, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, dan juga mungkin tindak pidana perdagangan orang TPPO yang sangat meresahkan bisa terhindar anak-anak Kota Bukit Tinggi dari persoalan tersebut. Tentunya juga bersama-sama pemerintah Kota Bukit Tinggi menciptakan
kota yang nyaman bagi anak-anak, termasuk dari segi dunia pendidikan sendiri, bagaimana kasus-kasus bullying banyak terjadi, dan ini juga menjadi tugas dari Forum Anak Bukit Tinggi, bagaimana melakukan koordinasi dengan pihak dinas pendidikan dan sekolah agar kasus-kasus tersebut, bullying ini sangat mengganggu sekali aktivitas anak karena menimbulkan juga ketidaknyamanan dan hal-hal lain yang sangat mengganggu dalam perkembangan anak itu sendiri. Dan semoga pemerintah Kota Bukit Tinggi nanti juga bisa mencapai kategori kota layak anak utama, dan ini sudah disampaikan tadi oleh Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Bapak Marvendi yang sebelumnya telah berdialog dengan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya pendengar, dengan demikian berakhir sudah ngobrol pagi situasi terkini Negari Minang Ngopi Steng untuk hari ini edisi Senin 24 Juli 2023 dengan topik Hari Anak Nasional 2023. Saya Yudi Prama Agustino pamit dari Angkasa Pagi. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah berdialog di kesempatan pagi hari ini, termasuk juga pendengar dan pemirsa live YouTube RRI Bukit Tinggi. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke rekan Henry.